Hai teman-teman, pernahkah kalian merasa ketika kita berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda budaya dengan kita itu sangat susah? Ataupun teman-teman merasa bahwa pesan yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Ivan Firmansyah, saya mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Angkatan 43 akan menjelaskan materi yang mengenai tentang diversity dan intercultural communication. Budaya adalah kumpulan sikap, nilai, perilaku, dan keyakinan yang dimiliki oleh suatu kelompok. Tapi budaya itu tidak selalu terlihat teman-teman. Dalam teori The Cross-Cultural Iceberg atau teori gunung es. Jadi teori tersebut itu menjelaskan di bagian atas dari teori gunung es tersebut merupakan yang pertama seperti contohnya makanan, gender, bahasa, sedangkan di bagian-bagian yang paling bawah dari gunungan es tersebut adalah ada perspektif, work location, terus ada juga keyakinan dan lain sebagainya teman-teman. Nah, yang menarik di sini budaya itu ternyata tidak hanya mengenai gender, terus bahasa, makanan dan lain sebagainya teman-teman, tetapi organisasi pun ada budayanya teman-teman. Jadi struktur organisasi dan lain sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan organisasi itu ada budayanya teman-teman. Jadi penting bagi kita untuk memahami budaya organisasi dari setiap perusahaan yang kita join di sana teman-teman, agar kita itu bisa membaur dengan baik dan bisa menyesuaikan dengan tempat tersebut. Komunikasi antar budaya itu dipengaruhi 7 variabel teman-teman. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada high dan low context. Nah, untuk high ini biasanya kita temui di negara-negara dari Asia, misalnya Indonesia, Jepang, dan untuk low context ini biasa kita temui di negara-negara barat teman-teman, misalnya Jerman, Amerika, dan lain sebagainya. Nah, untuk penjelasan dari high context communication yaitu adalah ketika kita akan mengutarakan pendapat itu kita biasanya cenderung tidak langsung pada poinnya teman-teman. Bisa aja misalnya kita agak muter terlebih dahulu untuk misalnya menghindari perasaan tidak enak untuk menyinggung orang lain teman-teman. Nah, sedangkan di low context information atau yang biasa terjadi di negara-negara barat itu ketika kita memiliki ide atau pendapat itu kita langsung mengutarakannya teman-teman tanpa memikirkan bagaimana omongan kita atau ide kita itu bisa mengganggu atau bisa membuat tidak nyaman orang lain teman-teman. Nah, selanjutnya ada information flow teman-teman. Jadi information flow itu di sini lebih ke bagaimana kita menyampaikan sebuah informasi. Jadi untuk negara-negara di bagian timur kita itu cenderung banyak memfilter informasi sebelum disampaikan kepada misalnya atasan atau direktur dan lain sebagainya teman-teman. Yang pertama untuk menjaga perasaannya mereka. Yang kedua misalnya kita akan mengamankan posisi kita sendiri. Nah, selanjutnya untuk di negara-negara yang kita tadi jelaskan high context, nah itu biasanya information flow-nya itu cenderung lebih belak-belakan atau lebih terbuka. Misalnya di negara-negara Jerman itu kita bisa langsung mengkonfront misalnya direktur kita dan lain sebagainya. Cuman untuk di negara-negara timur hal-hal tersebut masih tidak sopan teman-teman. Selanjutnya ada time atau waktu. Nah, biasanya orang-orang dari barat atau Jerman itu biasanya memang ketika kita janjian dengan mereka kita harus benar-benar tepat waktu. Misalnya kita janjian jam 7 ya kita jam 7 itu harus benar-benar sampai. Nah, beda lagi misalkan ketika kita berjanjian dengan orang India ataupun Indonesia, misalnya kita janjian jam 7, nah bisa saja seperti molor waktunya atau lebih fleksibel, misalnya molor 10 menit atau bahkan 15 menit dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus selanjutnya ada language atau bahasa. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu memang mother language-nya itu bukan bahasa Inggris teman-teman. Jadi ketika kita misalnya berkomunikasi dengan orang yang memang mother language-nya bahasa Inggris, terkadang ada language barrier di situ teman-teman. Nah, hal-hal tersebut yang bisa menyebabkan terhalangnya sebuah informasi yang harusnya kita katakanlah seperti ini, tapi dari lawan bicara kita menangkapnya seperti ini teman-teman. Ada baiknya kita memang melakukan upgrading skill, terus melakukan penelitian tentang bagaimana cara pandang orang-orang dari negara yang akan kita ajak berkomunikasi, seperti itu. Kelima, ada individual dan kolektif. Nah, untuk individual di sini kita bisa mengacu ke negara Amerika teman-teman, di mana di sana itu memang tingkat individualismenya sangat tinggi. Jadi memang kalau saya ya saya, kamu
kamu ya kamu, kita nggak harus mengurusi urusan orang lain. Nah, sedangkan untuk negara-negara di Asia, misalnya Indonesia, nah itu tingkat kolektivitasnya memang sangat-sangat tinggi. Kita menjunjung ada yang namanya budaya gotong royong, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada power dan equality. Di beberapa negara, hierarki sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu sangat penting teman-teman. Contohnya di Indonesia atau di Jepang, kita itu memang harus menghormati orang-orang yang berada di posisinya di atas kita, misalkan direktur, manajer, atau vice president. Nah, sedangkan ketika di barat, misalkan kayak di Belanda, itu kita tidak saklek seperti yang ada di timur. Kita bebas mengkonfront pendapatnya misalnya dari CEO langsung, seperti itu bisa teman-teman. Nah, dalam hal ini kita harus menyesuaikan nih bagaimana kantor itu berada, di mana kantor itu berada, dan orang-orangnya siapa saja untuk kita bisa menyesuaikan bagaimana pola komunikasi yang akan kita gunakan. Yang terakhir ada spirituality and belief system teman-teman. Jadi di sini lebih menekankan apakah kita hidup berdampingan dengan alam atau kita itu hidup cenderung untuk mengeksploitasi alam teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas sensitive to direct and direct communication system. Jadi untuk sensitive to direct ini lebih ke biasanya dilakukan oleh orang-orang timur. Biasanya ketika misalnya kita tidak setuju oleh suatu pendapat, kita tidak cenderung mengatakan langsung tidak setuju teman-teman, tapi biasanya kita akan mengatakan seperti, oh idenya menarik, tapi apakah mungkin bisa kita melakukannya seperti ini. Nah itu seperti itu stylenya teman-teman. Nah untuk yang direct itu biasanya kita langsung tidak setuju teman-teman. Misalnya, oh aku tidak setuju dengan idenya karena mungkin ini kurang representatif atau mungkin tidak bisa untuk diterapkan atau tidak mungkin untuk diterapkan gitu begitu teman-teman, mengacu pada misalnya SDM yang kita miliki. We're going to New Orleans this weekend. I've never been there before, but it sounds like fun. How long will you stay there? 3 days. I need a ride to the airport. I hope they'll offer me a ride. They may need a ride to the airport. I am available this weekend, and would be happy to see you off at the airport. Are you sure it's not too much trouble? It's never too much trouble for a friend. We're going to New Orleans this weekend. Sounds like fun. I wish we were going with you. How long are you going to be there? If they want a ride, they will ask for one. We're going for 3 days. By the way, we need a ride to the airport. Are you available to take us? Sure. What time do you need to be there? Our plane leaves at 3 o'clock this Saturday. No problem. I'll pick you up at noon. Memahami gaya komunikasi ini penting teman-teman. Nah kita itu dapat membedakan misalnya berbicara secara langsung atau to the point itu tidak selalu berarti kasar teman-teman. Nah sedangkan ketika kita berbicara tidak langsung atau terkesan berkelit itu juga berarti tidak jujur teman-teman. Dan artinya kita harus bisa menempatkan di mana kita berkomunikasi, dengan siapa kita berkomunikasi, dan bagaimana budaya komunikasi tersebut teman-teman. Jadi bagaimana sih cara kita untuk bisa membangun komunikasi yang efektif, apalagi ini antar negara dan dengan budaya yang berbeda teman-teman. Nah di sini saya akan memberikan beberapa tips yang bisa teman-teman terapkan di kehidupan nyata. Yang pertama, kita harus bersikap open-minded teman-teman. Kita harus menghargai perbedaan pandangan dari orang yang mengutarakan pendapat tersebut. Nah, yang kedua, kita itu harus memahami bagaimana sejarah bangsa tersebut, bagaimana bahasanya mereka. Yang ketiga, kita memang harus bersabar teman-teman, karena memang membangun hubungan antar budaya ini memang tidak mudah teman-teman. Jadi kita memang harus memulainya secara perlahan. Nah, yang keempat, itu kita harus menghindari jargon-jargon atau istilah-istilah teknis yang hanya kita atau orang-orang kita itu yang memahami ya teman-teman, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memahami budaya itu memang sangat penting teman-teman. Kita sebagai pemimpin itu memang harus memahami budaya dari masing-masing organisasi yang mana kita akan join di sana. Nah, semoga penjelasan yang saya berikan ini sedikit membantu teman-teman untuk memahami bagaimana
seharusnya pemimpin itu bersikap, bagaimana pemimpin itu mengambil keputusan teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.